Weh, semetan kumpul ya, ngerti jadi dinijak saya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Ari. Ari adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan dia ini adalah anak pertama. Menurut Ari ya, dia ini tinggal dan juga besar di sebuah desa yang masih sangat primitif. Ari ini terlahir di keluarga yang cukup mapan. Bapaknya ini 7 bersaudara dan bapaknya adalah anak paling kecil. Menurut Ari, semua paman-pamannya ini merantau ke kota dan hampir dibilang semuanya sudah sukses. Ada yang punya usaha sendiri, ada yang bekerja di pemerintahan dan juga ada yang memang sudah merantau ke luar negeri juga. Nah, salah satu pamannya Ari ini, kakak pertama dari bapaknya Ari, kita sebut saja namanya Pak Gede. Pak Gede ini semeton adalah seorang paman yang sangat baik dan juga royal. Pak Gede ini baru saja menikah dan juga punya 1 anak laki-laki. Pak Gede ini dulu pernah menikah tapi memang bercerai karena istrinya konon katanya ketahuan selingkuh. Setiap perayaan Galungan dan Kuningan, Pak Gede akan pulang kampung dan juga membawakan hadiah yang sangat banyak untuk Ari dan juga ponakan yang lain. Nah, waktu itu semeton, menurut Ari ya, istri dari Pak Gede ini adalah seorang wanita yang sangat kaya raya, berasal dari desa tetangga dan memang terkenal. Bibinya ini sangat pahit mekilit dan juga sangat perhitungan. Setiap Pak Gede ini pulang kampung bersama dengan istrinya ya, Pak Gede selalu diam-diam memberikan uang jajan untuk Ari dan juga untuk adik-adiknya. Dan Pak Gede selalu bilang, jangan bilang ke Bibi. Dari sini saja Ari bisa menilai kalau sepertinya si Bibi ini orang yang sangat pelit semeton. Ari ingat sekali semeton ketika itu dia baru kelas 6 SD dan dia baru pulang sekolah. Tiba di rumah, Ari melihat kok ada orang banyak banget yang sudah berkumpul. Paman dan juga bapaknya Ari ini terlihat menangis sambil berpelukan satu sama lain. Nah, ketika itu Ari tahu kalau ternyata Pak Gede ya, paman tertuanya Ari dari pihak bapak, meninggal dunia dalam keadaan tidur dan ternyata mayatnya baru tiba di kampung nanti sekitar jam 4 apa jam 3 sore. Boom. Ari yang merasa sangat dekat dan juga disayangi oleh Pak D merasa sangat terpukul. Dia tanpa sadar terduduk dan juga ikut menangis semeton. Setelah itu banyak sekali ada warga yang datang ke rumahnya Ari untuk menyiapkan tenda dan juga untuk membuat banten. Akhirnya semeton jam 4 sore ya, mayat dari Pak D ini tiba di kampung, tapi yang mengantarkan mayatnya ini adalah ambulan karena ternyata bibinya Ari yaitu istri dari Pak D belum bisa ikut pulang kampung dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Nah, waktu itu bapaknya Ari benar-benar terlihat sangat kesal. Kenapa kok bisa kakak iparnya seperti itu? Di malam itu bapaknya Ari dan juga paman yang lain berusaha untuk memandikan dan juga membersihkan mayat dari Pak D. Dan terlihat juga semeton di badan pamannya ini banyak ada ruam hitam dan sepertinya banyak ada gigitan makhluk aneh. Kenapa Ari bilang ini makhluk aneh? Karena di badan pamannya ini semeton ada kayak 2 lubang gitu loh. Tapi lubangnya ini tidak terlalu dalam, juga tidak terlalu dangkal. Lubang ini tuh ada yang berwarna hitam dan juga ada yang berwarna merah pekat. Semakin Ari melihat kok dia tuh makin merasa merinding. Dan Ari juga sadar, pamannya ini kan tipikal orang yang sangat menjaga penampilan. Kok bisa? Ketika Ari membantu membersihkan mayat pamannya ini, rambut pamannya malah rontok sangat banyak. Bahkan ketika Ari mengelap tangan dan juga ujung kaki pamannya ini, ada salah satu kuku yang terlepas. Aduh, itu benar-benar membuat Ari merinding semeton. Karena Ari ketakutan, bapaknya bilang, ya sudah kamu jangan lagi ikut mengelap badan pamanmu, biar bapak saja. Di malam itu banyak sekali warga yang menginap di rumahnya Ari karena membantu untuk menjaga dan juga mempersiapkan banten untuk besok sore akan memakamkan pamannya ini. Dan waktu itu Ari tuh kesel banget, ini kenapa kok adik sepupu dan juga bibinya belum datang juga. Besok paginya, warga yang datang makin ramai semeton. Banyak sekali warga yang ikut membantu gotong royong untuk mempersiapkan pemakaman pamannya. Dan ketika itu Ari tidak sekolah. Di siang itu karena Ari merasa sangat lelah ya, dia itu bangun jam 4 pagi. Dia pun memutuskan untuk tidur. Ruang tamunya ini lumayan besar dan kamarnya Ari persis ada di depan ruang tamu.
Rumah bapaknya ini ada 3 kamar semeton, dan waktu itu Ari ingat sekali. Setelah makan dan mandi, Ari masuk ke kamar dengan melewati ruang tamu yang memang ada mayat pamannya ini. Saat itu Ari rebahan. Baru saja Ari rebahan, sepertinya dia lupa menutup pintu. Kok sepertinya, entah dia menghayal atau kenyataan, sayup-sayup Ari melihat Paman D berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Wih, karena Ari tuh melihat dengan jelas kalau roh pamannya berdiri, Ari pun langsung terduduk dan berteriak. Ketika Ari berteriak, ibu dan bapaknya datang dan bertanya ada apa. Karena Ari nanti tidak mau dikatakan kayak caper atau bagaimana, Ari pun bilang tidak, saya bermimpi buruk tadi gitu. Setelah itu, karena Ari tuh kayak merasa capek sekali, ini tuh kerasa sangat berat sementara menurut Ari ya. Dia pun menutup pintu dan juga menghidupkan AC. Saat Ari mulai tertidur, kok dia kembali melihat sepertinya roh pamannya menembus pintu masuk dan juga berbaring di sebelah kanannya Ari. Ketika itu Ari merasa badannya kaku dan tidak bisa digerakkan. Ketika itu pamannya berkata, "Kak, tolong ya telepon bibimu dan juga adik sepupumu. Kenapa mereka belum pulang? Kan nanti paman mau dibawa pulang. Kenapa kok anak dan istri paman tidak datang? Kak, ayo bangun, bantu paman." Itu tuh benar-benar nyata, teman-teman. Saat pamannya selesai berkata seperti itu, badannya tiba-tiba biur, memudar seperti asap dupa gitu loh. Setelah itu Ari pun terbangun dan dia takut untuk tidur. Karena itu semeton Ari pun mendesak bapak dan juga ibunya untuk menelpon bibinya ini. Ketika bapaknya Ari menelpon bibinya, ternyata istri dari Paman D ini terdengar sedang berada di keramaian dan terdengar suara ketawa-ketawa gitu loh semeton. Nah ternyata menurut adik sepupunya si Ari ya, mereka sedang berada di tempat karaoke. Hari itu cuma bisa melongo mendengar pengakuan dari adik sepupunya gitu loh. Waktu pun berlalu, semotonya setelah Ari ini menelpon bibinya, karena dia tuh takut dia tidak tidur lagi, dan membantu orang tuanya mempersiapkan banten. Sekitar jam 2 sore, banten sudah siap dan pamannya siap-siap akan dimandikan. Tapi kok bibinya belum datang? Banyak sekali ada warga desa yang bergunjing, ini kenapa? Kok istri dari Paman D belum datang juga, ada apa? Karena mereka itu sudah kayak merasa nanti jam yang tepat akan lewat. Para paman pun memutuskan untuk memandikan Paman D dan siap-siap ya akan dibawa ke kuburan. Tapi baru saja semeton mayat pamannya ini dimasukkan ke peti, istri dari Paman D ini datang kemudian menangis kayak berteriak, "Kenapa kok suami saya sudah dimandikan? Kenapa mayatnya sudah mau dimasukkan ke peti? Kenapa dan kenapa?" Di sana istri dari Paman D mengeluh kenapa kok keluarganya si Paman D lancang sekali memandikan dan juga akan mengubur si Paman D tanpa persetujuannya dia. Dan bibinya si Ari juga bilang, kenapa kok mereka egois sekali? Wih, di sana semeton bibinya Ari menangis sampai menggoyang di tanah. Dong, ketika itu ya saudara dari Paman D termasuk bapaknya Ari benar-benar terlihat menahan emosi. Dan waktu itu ibunya Ari berusaha untuk menenangkan bibinya ini. 2 jam kemudian waktu berlalu ya, waktu yang ditentukan untuk mengubur pamannya ini sudah lewat. 2 jam kemudian ya setelah bibinya ini berhasil ditenangkan, pamannya baru akan dibawa ke kuburan semeton. Singkat cerita semetonnya, setelah tiba di kuburan ini, bibinya Ari menangis menjerit memanggil nama suaminya. Blidi. Pokoknya bibinya ini terlihat kayak benar-benar kehilangan suami tercinta. Tapi orang-orang yang datang di sana tuh kayak seakan-akan mereka tidak percaya kalau bibinya ini memang sesedih itu. Ketika itu semeton, saudara laki-laki dari bibinya ini memang juga ikut mengantarkan pamannya untuk peristirahatan terakhir. Dan setelah pamannya ini dikuburkan, kan seperti biasa semeton di desanya si Ari ini ada ritual. Selama 7 hari 7 malam akan menggebagan di rumah orang yang meninggal. Dan di hari ke-7 itu, keluarga yang ditinggalkan akan mencaru agar bisa memusnahkan semua aura-aura letih yang mungkin saja
ikut masuk ke dalam rumah setelah mayat ini dikubur. Dan waktu itu baru hari kedua semetonnya, bibinya Ari, istri dari Pak Mande, bilang harus cepat-cepat balik ke rantauan karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Ketika itu semeton, paman dan juga bibinya Ari benar-benar tai kepolo. Mereka sampai bertengkar dengan bibinya. Ibunya Ari menjelaskan kalau sekarang bibinya ini pulang dan juga ke kota gitu loh. Nanti bagaimana nanti pergunjingan warga? Kok tuan rumah sudah pergi gitu loh. Dan nanti kalau ada warga yang melayat, kenapa kok istrinya tidak ada? Harus jawab apa? Tapi bibinya Ari tidak mau tahu. Pokoknya dia akan pulang ke Denpasar di saat itu juga. Dan semeton tahu nggak? Bibinya ini ya setelah mengemasi baju-bajunya, bibinya juga meminta tolong kepada adik laki-lakinya untuk memasukkan semua beras, gula, kopi yang memang dibawa oleh masyarakat yang menjenguk suaminya. Yang bisa dibilang itu tuh kayak bandaran gitu loh. Wih semeton. Waktu itu akhirnya ya bapaknya Ari memukul bibinya dan berkata, "Kamu tidak tahu diri sekali, tidak tahu malu sekali." Dan karena ini bibinya Ari merasa tidak terima dan akhirnya bibinya Ari kan wajah bagian kanannya itu lebam setelah ditampar oleh bapaknya Ari. Adik kandung dari bibinya lapor polisi dan tidak sampai 2 jam polisi datang dan akhirnya membawa bapaknya Ari dan ditahan selama 5 hari. Waktu itu semeton keluarga besar dari bapaknya Ari benar-benar tai kepolo. Mereka tuh benar-benar memohon kepada bibinya ini untuk mencabut laporan. Tapi bibinya bilang tidak mau. Ini tuh negara hukum, kenapa saya dianiaya seperti ini? Dan ternyata ada keluarga dekat dari bibinya ini yang memang bekerja di kantor polisi semeton. Setelah pertengkaran ini, bibinya kan sudah selesai nih berkemas-kemas ya. Bibinya dengan adik sepupunya Ari pergi ke perantauan dengan membawa 5 karung beras, gula, dupa, dan juga jajanan bandaran yang memang dibawa oleh warga untuk menengok mayat suaminya. Itu tuh benar-benar, menurut Ari, semua orang yang masih berada di rumah orang tuanya melihat dengan jelas ketika bibinya ini membawa kampil-kampil bandaran ini masuk ke dalam mobil. Dan dengan tidak tahu malunya, bibinya bilang, "Ya sudah ya semeton, saya mau kembali dulu ke perantauan. Karena kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa makan. Uang sekolah anak saya, uang kontrakan, belum lagi cicilan hutang saya, tolong dimaklumi." Boom! Bibinya pergi begitu saja membawa bandaran sebanyak itu semeton. Setelah itu yang nampedan semua kekacauan dari bibinya ya ibu dan juga paman-pamannya Ari semeton. Setelah 5 hari itu bapaknya pun keluar dari penjara dan mereka pun akhirnya mecaru. Setelah kejadian itu bertahun-tahun bibinya tidak pernah pulang ke desa. Dia tuh kayak mencari-cari alasan sekali setiap ditelepon oleh ibunya Ari, umpamanya ada orang meninggal atau mungkin ada orang yang menikah. Dia beralasan tidak punya uang untuk pulang karena dia harus banting tulang sendiri untuk menghidupi putra pertamanya. Bertahun-tahun seperti itu semeton, bahkan sampai detik ini. Sekarang adik misalnya si Ari ini sudah menikah dan juga sudah punya 2 anak. Bibinya ini sakit-sakitan dan Ari juga tidak tahu kenapa. Dari cerita ini Ari ingin bilang kepada semeton, kalaupun ya kalian merasa tidak tenang dan juga tidak suka tinggal di rumah suami kalian di kampung halaman, apakah benar sikap yang ditunjukkan oleh seorang wanita yang baru saja kehilangan suami tercinta? Dan di sini ada juga bingung kenapa kok bibinya bisa setidak tahu malu seperti itu. Hubungan adik sepupunya Ari dengan keluarga besar dari bapaknya tidak baik-baik saja. Karena konon katanya ya, bibinya ini selalu menghasut adik sepupunya agar tidak pernah pulang kampung dan agar membenci keluarganya si Ari ya, karena dengan alasan dulu tuh saat bapakmu meninggal tanpa sepersetujuan ibu, bapakmu sudah dimandikan. Kalau ibu tidak cepat pulang, mungkin saja kamu dan ibu tidak bisa melihat mayat dari bapakmu. Nah, itu saja semeton yang diungkat-ungkit oleh bibinya agar adik sepupunya si Ari ini dendam kepada orang tuanya si Ari. Dan sepertinya adik sepupunya ini termakan oleh hasutan dari ibunya semeton. Inilah cerita dari Ari tentang kejadian yang tidak bisa dia lupakan bahkan sekarang setelah dia menikah dan juga punya 4 anak. Ari selalu berpikir kenapa ya, kok bibinya yang konon katanya cinta mati kepada pamannya, istri baik dan juga ibu yang bertanggung jawab, kok bisa secuek itu
Untuk semeton bagaimana? Coba dong kalian berkomentar. Dah, sebelumnya untuk Ari sukses sekali untuk ceritanya. Dan semoga kedepannya saya ataupun Ari ataupun semeton tidak bertemu dengan manusia-manusia seperti ini. Untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.